Siska cantik. Ya minasan, Siska des. Oke, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai VLAN dan trunking. Langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, sebenarnya VLAN ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, kita akan bahas ulang. Jadi, VLAN atau Virtual Local Area Network ini adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah, agar pengaturan, keamanan, dan komunikasi jaringan menjadi lebih mudah. Nah, intinya, VLAN ini akan membagi port menjadi beberapa kelompok. Kalau kalian masih bingung, mending kita jelasinnya sambil praktik aja, biar kalian lebih paham, oke? Let's go! Nah, di sini kita akan pakai satu switch dan 6 PC. Nah, kalau misalkan perangkat yang kalian masukin banyak, kalau bolak-balik terus kayak gini, lama nggak sih? Nah, tenang aja, Siska punya hacksnya nih. Kalian tinggal klik aja tombol control, lalu klik PC-nya, dan lepas ya tombol kontrolnya. Nah, kalau kayak gini, jadi lebih satset kan? Oke, kabelnya Siska mau pakai yang otomatis aja. Kayak gini ya. Kita rapi-rapi dulu. Oke, ini udah rapi. Jadi di sini ada satu jaringan ya, yang dimana di dalamnya dibagi menjadi dua kelompok VLAN. Yang pertama ada kelompok dengan VLAN 10, lalu kelompok dengan VLAN 20. Kita ganti dulu namanya. Misalkan di VLAN 10 ini namanya kelas. Lalu di VLAN yang 20 ini kita ganti namanya menjadi guru. Nah, kayak gini. Jangan lupa kita masukin IP address-nya dulu. Nah, di sini IP address-nya berbeda ya. Yang di ruangan kelas ini 10.10.10.x. Kalau yang di sini 10.10.20.x. Oke? Kita masukin satu persatu. Oke, jadi di VLAN ini kita akan membagi port menjadi dua kelompok. Yang dimana misal untuk di ruang kelas ini kita akan memakai port Fast Ethernet 1, 2, dan 3. Lalu untuk di ruang guru ini portnya akan mulai dari port Fast Ethernet 4, 5, dan 6. Nah, jadi setiap kelompok itu memiliki jaringannya tersendiri. Sehingga ruang kelas tidak akan bisa terhubung langsung sama ruang guru ini, tapi mereka masih ada dalam satu switch yang sama. Jadi intinya kita akan mengelompokkan port yang ada di switch ini menjadi dua kelompok. Oke, caranya kita pergi ke CLI. Nah, enter, lalu kita login dulu pakai perintah enable dan conft atau configure terminal. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukkan interface range Fast Ethernet 0/1 sampai 3. Nah, jadi Fast Ethernet 0/1 sampai 3 yaitu mulai dari PC 0 sampai PC 2 itu akan masuk ke dalam satu jaringan VLAN yang sama. Oke, enter. Lalu kita akan ketik switch port mode akses, yang dimana akses untuk membuat VLAN ini akan terbuka. Enter lagi, kita ketik switch port akses VLAN 10. Nah, jadi Fast Ethernet 0/1 sampai 3 itu akan masuk ke dalam VLAN 10. Enter lagi. Nah, sekarang kita akan mengganti nama VLAN-nya menjadi kelas. Caranya kita akan masuk ke konfigurasi VLAN-nya dulu. Kita ketik VLAN 10. Enter. Lalu kita akan ganti namanya. Name kelas. Kayak gini. Oke.
VLAN dari ruang kelas atau ruangan yang pertama sudah selesai dibuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat VLAN di ruangan 2 atau di ruang guru ini. Caranya masih sama, tapi kita exit dulu ya, sampai ke prompt config kayak gini. Nah, di sini baru deh kita bisa mulai konfigurasinya sama kayak yang di atas. Interface, range, fast Ethernet. Nah, di ruang guru ini kita akan mulai dari fast Ethernet 0/4 sampai 6, yang dimana PC 3 sampai PC 5 itu tersambung ke port switch yang ke-4 sampai ke-6. Oke? Lalu enter. Switch port mau diakses. Ketik lagi. Switch port akses. Di sini akan termasuk ke VLAN 20 seperti yang sudah kita tentukan tadi di awal. Oke. Kita ganti nama VLAN-nya. Namanya menjadi guru. Kayak gini. Oke, kedua VLAN ini sudah selesai dibuat. Nah, kita juga bisa cek nih. Tinggal exit dulu sampai ke prompt kedua. Nah, prompt yang kayak gini, switch tanda pagar, lalu kita akan masukkan perintahnya show VLAN. Nah, di sini kita bisa melihat ada VLAN 10 yang namanya sudah diganti menjadi kelas. Ini sudah aktif mulai dari fast Ethernet 0/1 sampai fast Ethernet 0/3. Dan di sini ada VLAN 20 yang namanya kita ganti menjadi guru. Sudah aktif mulai dari fast Ethernet 0/4 sampai 6. Jadi kita sudah berhasil membuat 2 VLAN. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana data dikirimkan kalau misalkan berbeda VLAN kayak gini. Kita tinggal pergi ke mode simulasi. Kita akan mencoba mengirimkan pesan dari yang satu VLAN dulu. Misalkan dari PC 3 ke PC 5. Kayak gini. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama PC 3 akan mengirimkan pesan tersebut ke switch. Lalu, switch akan mengumumkan ke seluruh jaringan. Nah, tapi di sini switch hanya mengumumkan ke yang satu VLAN saja. Karena kita sudah membatasi akses dan kita sudah mengkonfigurasi. Jadi, ruang 1 dan ruang 2 ini tidak bisa saling berkomunikasi sama lain sehingga pesannya hanya dikirim ke yang satu VLAN saja, yaitu ke ruang guru. Nah, di sini PC 4 akan otomatis menolak pesannya ya, karena memang alamat IP yang dituju adalah PC 5. Pesan akan dikembalikan ke PC 3. Dan mereka sudah saling terkoneksi. Oke, kita coba bagaimana kalau kita ingin mengirimkan pesan ke yang berbeda VLAN. Misal dari PC 0 ke PC 4. Kita coba ya. Oke, kita mulai. Pesan akan dimuat dulu di switch, lalu akan dibagikan. Tuh, tapi karena aksesnya ditolak atau dibatasi karena adanya VLAN tadi, jadi pesannya tidak bisa tersambung ke ruangan 2 deh. Jadi intinya, ruang kelas dan ruang guru ini tidak akan bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, karena sudah tahu cara kerja dari VLAN ini, selanjutnya kita akan beranjak ke trunking. Oke, kita akan bahas dulu apa itu trunking. Nah, trunking ini memungkinkan satu kabel atau satu port dalam jaringan membawa beberapa VLAN sekaligus. Biar ada gambaran, kita coba tata dulu ya. Di sini kita akan membuat jaringan yang baru. Kita akan pakai 6 PC. Kita samain. Pakai hex yang tadi ya. Lalu pakai switch. Dan kita hubungkan pakai kabel otomatis. Kita tata dulu biar lebih cepat ya. Nah, kita coba kirim pesan sesama VLAN dulu. Nah, tapi di sini gagal. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Padahal konfigurasi VLAN-nya sudah sama persis.
Nah, ini masalahnya terdapat di awal tadi saat kita menyambungkan dengan kabel. Karena di sini yang kita gunakan kabel otomatis, jadi tidak akan menampilkan kita akan memasukkan ke port mana. Kita coba dulu. Kalau misalkan mau pakai kabel otomatis, harus beraturan mulai dari port 1, port 2, port 3, dan selanjutnya. Tuh kalau kita pakai kabel yang strike, itu akan muncul tampilan port yang akan kita gunakan. Ya. Kita rapi-rapi dulu. Oke, di sini keterangannya masih sama, kita isi dulu IP address-nya. Kita mulai dari yang VLAN 1 dulu. 10.10.10.4 ya. Karena di VLAN yang paling awal kita buat tadi, itu sampai titik 3, kita lanjutkan mulai dari PC titik 4. VLAN-nya ya, sama persis tuh. Nah, jadi pada trunking ini akan terbagi menjadi 2 wilayah. Nah, misalkan di sini ada SMK1 dan SMK2. Oke, sekarang kita akan mencoba mengirimkan pesan dari SMK1 ke SMK2 dari PC3 ke PC9. Nah, di sini keterangannya akan failed ya. Kenapa? Karena di sini harus ada penghubung dulu, yaitu memakai kabel. Untuk menghubungkan perangkat yang sama, kita bisa memakai kabel crossover. Di switch-nya kita akan memakai fast Ethernet 0/7 ya. Sama. Nah, kalau udah, kita akan mengkonfigurasi switch-nya. Mulai dari yang di SMK1 dulu ya. Kecil I. Nah, di sini kita tulis interface fast Ethernet 0/7, yaitu port yang dimana kita menghubungkan kabel cross tadi. Nah, lalu enter, kita ketik switch port mode trunk. Kalau tadi kita memakai mode akses ya, sekarang kita akan memakai mode trunk. Ntar, enter lagi. Nah, sekarang kita bisa cek nih, apakah trunk ini sudah bekerja? Caranya, do show interface trunk. Nah, di sini kita bisa melihat port fast Ethernet 7. Statusnya sudah menjadi trunking ya. Lalu VLAN yang bisa digunakan itu mulai dari VLAN 1 sampai 1005 tuh. Wah, banyak banget kan? Jadi dengan trunking ini kita bisa menghubungkan banyak VLAN sekaligus. Oke, di sini VLAN yang diperbolehkan untuk saling terhubung atau terkoneksi. VLAN 1, 10, dan 20 yang sudah kita buat tadi. Nah, kita lakukan hal yang sama pada switch berikutnya. Nah, di sini juga sama ya. Oke, kalau begitu kita akan coba mengirimkan pesan. Misal dari PC3 ke PC9. Kita tadi keterangannya invalid kan? Nah, sekarang sudah successful, berarti mereka sudah saling terkoneksi satu sama lain. Oke, kita bisa lihat di mode simulasinya ya. Biar lebih jelas lagi. Oke, misalkan dari PC1 ke PC7. Nah, PC1 akan mengirimkan pesannya ke switch, lalu switch akan menyebarkannya ke seluruh jaringan. Nah, maupun itu ke jaringan yang sama,
dan ke jaringan selanjutnya di VLAN yang sama tapi di bangunan yang berbeda, yaitu di SMK 2. Dan datanya berhasil terkirim. Oke, sekarang kita coba bagaimana kalau kita mengirimkannya ke yang berbeda VLAN tapi di wilayah yang lain atau di SMK 2. Kita coba. Nah, di sini tetap akan disebarkan ke yang satu VLAN, soalnya kan kita tadi menkonfigurasi. Jadi, kelompok lain tidak akan bisa mengirim sinyal ke VLAN yang lain, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fungsi load trunk. Load trunk adalah pengaturan pada port trunk yang digunakan untuk menentukan VLAN mana saja yang diizinkan melewati jalur trunk antar perangkat jaringan. Nah, jadi kita bisa menentukan VLAN mana saja yang bisa berhubungan. Caranya kita akan pergi ke switch. Nah, di sini langsung aja kita akan mengetik exit dulu ya, sampai ke prom switch config kayak gini. Lalu kita akan memilih fast ethernetnya, interface fast ethernet 0/7, yaitu port yang kita hubungkan ke kabel cross tadi ya. Enter, lalu ketik switch port trunk load. Nah, di sini kita akan menuliskan VLAN mana saja yang akan diizinkan untuk saling terkoneksi. Misal di sini VLAN 10 diizinkan untuk saling berkoneksi ya. Oke, kita bisa langsung cek do show interface trunk. Nah, di sini sudah terlihat VLAN yang diizinkan untuk berkomunikasi itu hanya VLAN 10 saja. Kita lakukan hal yang sama di switch berikutnya. Nah, di sini juga sama, VLAN yang diizinkan hanya VLAN 10 saja ya. Nah, VLAN yang 10 itu yang di kotak biru ini ya. Tuh. Oke, sekarang kita akan coba mengirimkan pesan dari VLAN 10 dulu ya yang bisa saling berkomunikasi. Nah, ini akan successful ya, sementara VLAN 20 yang kita cabut izin berkomunikasinya, bisa kita lihat, statusnya menjadi failed atau gagal. Nah, itu fungsi load-nya. Kalau kita lihat di mode simulasi, misalkan dari PC 5 ke PC 9. Mulai, seperti biasa data akan dikirimkan dulu ke switch, lalu switch akan menyebarkan ke setiap jaringan. Nah, tapi karena aksesnya ditolak di switch ini, pesannya akan dikembalikan ke yang satu wilayah saja, jadi tidak akan diteruskan ke wilayah yang lain. Nah, seperti itu fungsi load tadi ya. Oke, minasan, segitu dulu ya pembahasan materi dan praktik Cisco Paket Asia dari Siska Chan pada video kali ini. See you next time. Bye.